Semua dari kita adalah hamba. Jangan pernah lupa. Dan nilai hamba adalah siapa yang paling dekat dengan penciptanya. Hamba, budak yang paling mulia itu yang paling dekat dengan tuannya. Maka nilaimu di sini itu adalah yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hubungan paling indah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya seorang ulama Sayyidina Muhammad Al-Baqir memberi pesan kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Beliau mengatakan, "Nak, kun ma'allahi muttasilan." Selalulah memiliki sambungan sama Allah. Kamu pengen jadi hamba yang mulia, harus sambungannya bagus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya bertanya, bagaimana cara diri menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara diri terus punya hubungan sama Allah? Kalau kita disuruh punya hubungan sama seseorang, kenalan gih sama orang itu, kita masih kebayang caranya. Cari tahu siapa dia, cari tahu alamatnya. Misalnya kalau ada orang bilang, tuh ada ustazah, namanya Ustazah Halimah, dengerin deh. Misal, kamu tahu gimana caranya buka Instagram, anak zaman sekarang, buka YouTube, begitu kan? Ketik Ustazah Halimah Al-Idrus, keluar banyak. Kamu tahu caranya untuk terhubung, misalnya cari kontaknya atau apalah gitu. Meskipun gak usah cari kontak saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, misalnya gitu, pengen tahu, pengen deket orangnya kayak gimana. Begitu datang kamu langsung cari tahu kapan waktunya, kamu datang di majelisnya. Ini bagian dari cara kita mendekat. Ketika Sayyidina Muhammad Al-Baqir berkata kepada putranya, "Nak, milikilah sambungan, milikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Sang anak pun bertanya, bagaimana caraku terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ayahanda? Bapaknya bilang, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen kamunya bicara sama Allah, sholat nak. Sholat adalah cara kita untuk berbisik lirih ke bumi, suaramu terdengar jelas di alam langit. Sholat adalah caramu untuk menghibah, untuk mengemis cinta kepada yang menciptakan bumi dan langit. Sholat adalah caramu untuk kamu berbicara. Semacam kamu pencet nomor telepon, membuatmu terhubung dengan seseorang. Kalau yang kamu inginkan adalah kamu terhubung dengan Allah, maka sholatlah, jagain sholat. Makanya gak pernah benar orang gak sholat, gak pernah bagus orang gak sholat. Dia tuh memang gak sholat tapi orangnya baik. Baik di sisi siapa? Sebab kalau yang kamu maksudkan baik di sisi Allah, orang yang tidak sholat artinya orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah.
Orang nggak sholat berarti nggak punya hubungan sama Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, bagaimana bagus, bagaimana baik, kenal aja enggak. Adik-adik saudaraku sekalian, jangan mau nikah sama orang nggak sholat. Allah aja dia tinggalin deh, apalagi kamu. Tapi dia bilangnya tidak akan sanggup hidup tanpa saya, Ustazah. Ya sekarang dia ngomong begitu, dia berjanji sehidup semati denganmu karena dia sedang cinta padamu. Dan itu namanya cinta monyet. Cinta monyet yang seperti ini akan ada masa kadaluarsanya. Kalau kamu nikah sama dia setahun, 2, 3, 4, 5 tahun, cintanya hilang, tinggal monyetnya. Pertamanya dia cinta setengah mati sama kamu. Giliran hilang cintanya, tinggal matinya. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau nikah sama orang yang enggak sholat. Ustazah, tapi suami saya nih enggak sholat nih. Saya udah nikah sama dia 10 tahun, 20 tahun, gimana dong Ustazah? Kalau kayak begini jangan kamu tinggalin. Doain terus, udah terlanjur. Yang belum nih, yang belum nikah, jangan mau nikah sama orang yang enggak sholat. Kalau yang udah terlanjur suamimu sekarang ini enggak sholat, doain yang banyak. Doain. Jangan ditinggalin. Urusan sholat adalah urusan antara dia sama Allah SWT. Teruslah menengadahkan tanganmu, meminta kepada Allah agar Allah menarik dirinya, sehingga menyelamatkannya di dunia hingga akhirat nanti. Orang yang sholatnya bagus, hubungan sama Allahnya bagus. Karena memang sholat itu adalah penghadapan diri kepada Allah. Karenanya sering saya sampaikan, orang kalau lagi mau sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia bernilai di mata Allah, Allah izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Sebaliknya, orang yang gak sholat bukan hanya karena dia gak mau sholat, akan tetapi karena dia tidak lagi dianggap bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak memperkenankannya untuk menghadap kepada Allah. Dek, jangan tinggal sholat. Bu, jangan tinggal sholat. Itu adalah tali antaramu sama Allah. Kamu ninggal sholat artinya kamu ninggal Allah. Kamu ninggal sholat ibarat hubungan kamu sama suami. Kalau kamu hubungan sama Allah, ninggal sholat artinya kamu cerai dari Allah SWT. Artinya kamu putus hubungan dengan Allah SWT. Sementara pengendali nasib di dunia ini hingga kelak di hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Sementara yang memegang nasibmu di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penentu rezekimu. Besok kamu mau makan apa kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Berapakah umur yang tersisa darimu kamu nggak tahu, Allah tahu. Apa
Apakah kamu mati bawa iman atau tidak? Kamu tidak tahu, Allah tahu. Bagaimanakah nasibmu di dalam alam kubur? Kamu tidak tahu, tapi Allah tahu, sebab dialah satu penentunya. Bagaimana bisa bahagia hidup seseorang yang bahkan meninggalkan dan putus hubungan dari sang pengendali segalanya? Kamu berharap rezekimu gampang, kamu berharap rezekimu enak hidup di dunia, kamu berharap nasibmu bagus. Yang ngatur nasib, yang menurunkan rezeki kamu tinggalkan. Gimana ceritanya kamu bisa dapat apa yang kamu inginkan? Jangan tinggal sholat. Sholatlah. Tapi saya sholatnya belum khusyuk. Nggak apa-apa, sholatlah. Tapi saya sholatnya belum fasih bacaannya. Nggak apa-apa, sholatlah. Sholatlah. Sebab sholat artinya mendekat. Bukankah Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sholatlah kamu dan kamu menjadi lebih dekat. Sujudlah kamu dan kamu menjadi lebih dekat. Wasjud waqtarib. Sujud dan kamu pun menjadi lebih dekat. Ibu-ibu saudaraku sekalian, teman-teman semuanya yang saya muliakan, sholat itu anugerah. Anugerah, pemberian dari Allah. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang bolak-balik berbuat dosa, bagaimana kita sebagai seorang hamba yang berulang-ulang kali mengerjakan kesalahan, tetap juga dia undang untuk menghadap kepadanya. Diizinkannya dirimu untuk sujud kepadanya, diizinkannya dirimu untuk menyebut-nyebut namanya, diizinkannya dirimu untuk berdoa meminta kepadanya. Itu adalah sebuah karunia indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan kenangan terindahmu di akhirat nanti dari hidupmu di dunia adalah saatmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatmu sujud kepada Allah. Saya ingat ada satu hari seorang perempuan datang ke rumah saya minta ditalkin syahadat. Ustazah, saya pengen masuk Islam. Saya tanya asalnya agamanya apa, dia jawab Nasrani. Kemudian saya tanya penyebab dia mau masuk Islam itu apa. Dia bilang, saya ini ustazah kerja di Jakarta, merantau di Jakarta. Dan saya kerja sendirian, tapi biar murah saya ngekos, kosnya berdua. Kosnya ngambil yang satu kamar ada 2 tempat tidur. Jadi sharing bayar kos-kosan. Biar murah, biar saya punya banyak yang saya tabung dari uang gajian, biar saya juga bisa kirim ke tempat orang tua. Dia bilang, saya ustazah karena memang tinggal di Jakarta mayoritas orang Islam, jadi seringkali dapat teman satu kos muslimah. Dia bilang yang terakhir ini saya dapat teman kos muslimah yang taat, tutup aurat, nggak pernah tinggal sholat. Dia bilang saya nggak terlalu dekat juga sama dia, biasa aja karena memang saya dari pagi sampai sore kerja. Kalau Sabtu Minggu saya kumpul sama teman-teman. Jadi saya juga nggak seberapa dekat sama dia. Dia juga nggak dekat sama saya karena memang ya nggak seiman juga gitu kan. Rada bingung kalau mau jalan bareng, jalannya kemana. Dia bilang satu hari datang dalam hidup saya, hati saya patah. Saya ditinggalkan sama pacar saya.
Dia bilang, saya patah hati, saya nangis semalaman. Dia bilang ketika malam hari saya lagi nangis, saya kemudian buka mata saya pinjam mata, dia bilang, saya buka mata saya liatin teman saya lagi sholat tahajud. Temennya nggak tahu nih kalau temennya yang Nasrani ini belum lagi tidur, bahkan lagi nangis, dia nggak tahu, dia sholat aja gitu. Dia bilang, saya liatin dia lagi sholat dari arah belakang. Lama kelamaan saya jadi tenang hati saya ngeliatin dia sholat. Saya kemudian bisa tidur. Besok-besok harinya hati saya jauh lebih tenang. Dia bilang, dari situ saya tahu gimana cara saya bisa lebih tenang. Nungguin teman saya sholat, saya liatin dia. Jadi saat hati saya sedang galau, saya buru-buru pulang. Dia bilang, kalau ada kejadian apa aja, saya buru-buru pulang, saya akan tungguin teman saya sholat. Kalau dia lagi sholat, saya liatin aja dia dari belakang. Sampai hati saya jadi tenang. Baru habis itu hati saya jadi lebih enak gitu keadaannya. Satu hari saya mikir, akhirnya saya tanya sama teman saya, kamu kalau lagi sholat tuh hati kamu tenang ya? Dia bilang iya. Oh, kenapa emang? Iya, jangankan kamu ya, saya aja liatin kamu aja saya jadi ikutan tenang. Gimana kamu? Lama kelamaan saya terus aja ustazah, selalu aja saya bilang sama teman saya, kamu jangan sholat dulu sampai saya pulang biar saya bisa liatin kamu sholat. Lama-lama teman saya bilang, kamu pengen tahu nggak rasanya kalau lagi sholat tuh tenangnya kayak gimana? Saya bilang, mau, boleh nggak saya ikutan sholat sama kamu? Dia bilang, gimana ya? Kamu kan belum Islam. Jadi ustazah, bisa pikir-pikir, saya kepengen bisa merasakan ketenangannya orang yang lagi sholat. Ustazah, masukkan saya ke dalam agama Islam, biar hidup saya lebih bahagia. Senang, tenang. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen terhubung sama Allah, kamu berbicara kepada Allah, kamu berdoa meminta kepada Allah, maka sholatlah. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan, agrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Kata Nabi, tempat terdekat seorang hamba adalah saat dia sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Saat kamu sedang sujud kepada Allah, kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akthiru fihi du'a, kata Nabi, maka perbanyaklah doa saat sujudmu. Faqamin an yustajabalah, sangat mungkin doamu diijabah sama Allah. Yo, yang kemarinan sholatnya masih bolong-bolong, mulai saat ini jangan pernah membiarkan dirimu meninggalkan sholat lagi. Sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita perlu sama Allah. Wahai diri, gimana nasib kita kalau ditinggal sama Allah? Wahai diri, mari ruku sujud kepada Allah. Saudaraku sekalian, kalau mau punya hubungan sama Allah, benerin sholat.
Kalau kamu kepengen Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jangan ditinggal Qurannya. Jangan baca Quran hanya saat datang bulan Ramadan aja. Habis kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Qurannya ditutup, taruh di atas lemari. Dibuka tar Ramadan yang berikutnya. Enggak gitu. Umat Islam punya hubungan sama Al-Quran. Umat Islam dekat dengan Quran sebagai buku petunjuk kehidupan. Jangan pernah mau jauh dari Al-Quran. Baca Qurannya, baca Qurannya. Ustazah, saya baca Qurannya nggak lancar. Ya justru dibaca kalau pengen lancar. Nggak ada cara buat melancarkan Al-Quran selain dengan membacanya. Mau apa caranya coba? Dibakar Qurannya? Dimakan abunya? Ditaruh di atas roti? Enggak gitu. Cara buat melancarkan Al-Quran ya dibaca. Tapi saya udah tua ustazah dan saya belum bisa baca Al-Quran. Panggil guru. Panggil orang. Ngajarin kamu bacain Al-Quran. Pelajarin Al-Quran. Baca Qurannya. Karena Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Dan ketika kamu membaca dengan memahami artinya, maka kamu sama saja dengan memperkenankan Allah berbicara kepadamu. Kamu jadi tahu maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir, saya ulangi, kalau kamu kepengen kamu berbicara dengan Allah, salatlah. Kalau kamu kepengen Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran, kamu akan mendapati firman Allah. Kamu baca untuk dirimu itu. Cuman masalahnya, kita nih kalau suruh baca Al-Quran, memahami makna-maknanya, belajarnya nggak keburu. Kebanyakan dari kita belajarnya nggak keburu. Bukan begitu? Bukan begitu? Ini kayaknya ibu-ibu nih, adik-adik juga nih, banyak kan tahu bahasa Arab cuman 3 kata ya Bu ya. Ana, ente, fulus. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah ini kan mau mempelajari Al-Quran segitu besarnya gitu, mau nyambung sama Allah subhanahu wa ta'ala, mau punya hubungan yang erat dengan sang pemegang kendali kehidupan kita, baca Quran atau sholat. Ya insya Allah sih Quran kita baca, sholat kita kerjakan. Akan tetapi sholat sebagai sebuah penghadapan diri kita kepada Allah, sholat sebagai sebuah perjanjian antara kita dengan Allah, sholat sebagai sebuah perjumpaan kita dengan Allah, saya rasa kita belum tentu sampai kepadanya. Khusyuk dalam sholat berat, susah. Betul. Ada nggak di sini lagi nyari kunci nggak ketemu, giliran Allahu Akbar ketemu di atas meja, ya Allah kunci. Kalau nyari barang nggak ketemu pas lagi sholat, inget ibu ya, begitu ya dek ya. Kalau lagi sholat nih rasanya bising sekali, rame sekali, hati kita ngingetin segala macam hal. Ya Allah, ya Allah, gimana pantas sholat kita untuk menjadi perjumpaan di mana kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jauh sholat kita dari kehusyuan. Karenanya kita memerlukan penghubung
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah Allah utuskan manusia agung menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seseorang yang selamat di antara kita dunia hingga akhirat, seseorang yang bahagia di antara kita dunia hingga akhirat, seseorang yang hidupnya menyenangkan di antara kita dunia hingga akhirat adalah yang memiliki jalinan hubungan dengan pengatur kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat talinya Allah, dan tali Allah namanya Nabi besar Muhammad. Maka yang paling beruntung di antara kita adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling bahagia di antara kita adalah yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad. Yang paling selamat di antara kita adalah yang memiliki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, saya ingat ada satu hari di tahun awal saya pulang dari Hadramaut, dari Tarim, tahun 2003. Saya ada diundang untuk memberikan daurah ilmiah, kajian semacam pesantren kilat gitu. Diundang sama Hubaba Bahiyah di kota Salalah, Oman, untuk menyampaikan pesantren kilat dalam bahasa Arab. Karena saya waktu di Daruz Zahra ngajar, jadi saya diminta untuk datang ke tempatnya Hubaba Bahiyah di Salalah. Beliau habis buka madras, beliau kemudian undangin perempuan-perempuan mengadakan semacam kajian rutin bersama dengan saya. Satu hari saya mengajar kepada ibu-ibu di sana, adik-adik di sana gitu ya, mengenai sholat khusyuk. Saya ceritakan kepada mereka sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Sholat rumahnya kebakaran gak terasa dari khusyuk sholatnya. Kayu-kayu berjatuhan di sekeliling beliau, terbakar, dan beliau nggak keluar dari sholat, dari khusyuk sholatnya sampai rumahnya kebakaran beliau nggak tahu. Sampai di saat beliau habis selesai salam baru sadar apa yang terjadi. Beliau pun kemudian keluar dari rumah tersebut. Orang-orang udah pada bilang, ya Imam kulnalak, kami udah bilang sama kamu. Kami udah bilang, ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali, harik nar, ada api tuh, ada api. Kami udah teriak-teriak berusaha untuk mengingatkanmu, tapi engkau tetap aja tidak keluar dari sholatmu. Beliau menjawab, al-hadni an-narul kubra. Saya kalau lagi sholat gak kelihatan api yang kecil, sebab saya sedang memikirkan api yang jauh lebih besar, yaitu api neraka Allah. Sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Kita sholat sambil TV-nya nyala, kita tahu ceritanya. Artis cerai kita dengar. Ada berita polisi tembak polisi kita dengar. Kita lagi sholat tapi pikiran kita dengar semuanya tuh. Ini ada orang lagi sholat kebakaran depan matanya, nggak tahu teman-teman, dari khusyuk sholatnya. Saya ceritakan kepada teman-teman saya di Oman itu tentang bagaimana kehusyuan sholatnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah,
dan dengannya mereka memiliki hubungan yang sangat intim, sangat erat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mik saya tiba-tiba direbut sama Hubabah Bahiyah. Beliau saat itu usia 94-an tahun, sekitaran segitu. Dan itu teman-teman sekalian, matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, semua anggota tubuhnya itu masih berfungsi dengan baik, bahkan lisannya masih bisa mengajar di usia 94 tahun. Badannya masih sangat kuat. Orang Oman cerita tahun lalu nih Ustazah Halimah, Hubabah Bahiyah berangkat pergi haji dan naik ke Gua Hiro. Ada di sini yang pernah naik ke Gua Hiro? Saya pernah. Saudara sekalian, dari bawah ke atas naiknya 2 jam, turunnya 1,5 jam. Segitu jauhnya ternyata Gua Hiro. Hubabah Bahiyah naik ke Gua Hiro tersebut dengan jalanan yang terjal seperti itu di usia beliau 93 tahun. Kuat badannya. Hubabah Bahiyah rebut mik saya, kemudian bilang, "Muskida ya Halim, muskida." Gak gitu nak, gak gitu caranya. Saya bilang, gimana maksud Hubabah? Saya lagi cerita tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuknya hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Saya bilang, mari kita belajar sholat khusyuk. Hubabah Bahiyah rebut mik saya sambil bilang, "La ya Halim muskida, haula wa salatuhum hum." Gak gitu nak, gak gitu caranya kamu ngajar. Mereka itu mereka. Sholat mereka adalah sholat mereka. Ibarat sholat itu tetangganya, mereka yang kamu ceritain itu adalah orang-orang yang sudah naik sholatnya di tangga, misalnya ujung tangganya 100, mereka ada di 97, 98, bentaran lagi nyampe kepada hakikat sholat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sementara kita ada di tangga-tangga bawah, dari tangga 2 naik tangga 3, tangga 3 naik tangga 4, merosot lagi ke tangga 1. Kita nih yang kalau sholat khusyuk saat ruku, i'tidal berantakan lagi. Yang kalau sholat sambil mikir tar kondangan hari Sabtu mau pakai baju yang mana. Yang kalau sholat sambil mikir belanjaan, yang kalau sholat sambil mikir transferan, dan seterusnya. Begitu banyak pikiran-pikiran di saat sholat. Kata Hubabah Bahiyah, khusyuknya sholat orang-orang yang kamu cerita itu kejauhan untuk bisa menjadi tangga kita menuju Allah, menuju keridhaan Allah, menuju menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun bertanya kepada beliau, dan ini perempuan mulia yang kalau ada ulama datang dulu ke negeri Salalah, semuanya akan jumpa dengan Hubabah Bahiyah untuk minta doa, minta nasihat kepada beliau. Seorang perempuan alimah, seorang perempuan yang sangat alim, seorang perempuan yang menjadi guru dari banyak perempuan-perempuan soleha. Saya beruntung, mata saya Allah izinkan memandang wajah beliau. Saya beruntung, telinga saya diizinkan Allah untuk mendengar suara beliau. Seorang perempuan solehah luar biasa. Saya tanya sama beliau, Hubabah, kalau memang lewat jalan sholat kita tak akan pernah sampai kepada Allah. Kita sholat, tapi jangan berharap sholat kita bisa menyampaikan kita kepada Allah. Sebab kita masih berada di tangga-tangga terbawah dalam urusan kehusyuan dalam sholat. Saya tanya pada beliau, bagaimana cara kita sampai kepada Allah? Beliau tersenyum, kemudian berkata, "Ma'ana nabi ya khair nabi. Ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita dikaruniai nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad
yang ada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia paling tercinta, manusia paling terkasih yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, namanya bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang arsy-Nya. Kata Hubabah Bahia, alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangga tertinggi kecintaan Allah. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Hubabah Bahiyah kembali berkata pada saya, yang kamu perlukan Halimah hanya terus-terusan memanggilnya. Panggil Nabi Muhammad, panggil terus. Nanti lama-lama kalau kamu panggil Nabi Muhammad terus-terusan, Nabinya gak akan tega. Nabi akan turun kepadamu. Nabi akan meraih tanganmu, dibawanya kamu naik menuju Allah. Kita nggak akan sampai kepada Allah dengan sholat kita. Kita nggak akan sampai kepada Allah dengan puasa kita. Yang baru bisa memuasakan perut farji aja, belum bisa memuasakan mata, telinga, lisan dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa memuasakan dari lapar dan haus saja, belum bisa berpuasa dari dosa-dosa. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan puasa kita, teman-teman. Saya tahu puasamu, puasaku gak terlalu jauh sepertinya. Jangan berharap bisa nyampe kepada Allah karena puasa. Jangan berharap bisa sampai kepada Allah dari tahajudmu, dari Quranmu, atau dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah semua kita kerjakan, jangan tinggal ibadah. Sholat kita kerjakan, jangan tinggal, teman-teman sekalian. Berusaha menjadi anak yang berbakti, berusaha menjadi istri yang solehah, kita kerjakan semua itu. Akan tetapi rasanya jauh sekali untuk bisa menjadi seorang hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah kita. Kita perlu uluran tangan dari manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita perlu tersambung dengan Nabi Muhammad. Kamu hanya perlu memanggil-manggilnya. Begitu kata Hubabah Bahiyah pada saya hari itu. Saya pun bertanya kembali sebagai pembelajar yang baik. Saya tanya sama beliau, Hubabah, gimana cara saya memanggil-manggil Nabi Muhammad? Apakah saya perlu banyak membaca sholawat? Cukupkah dengan saya terus baca sholawat? Cukupkah dengan saya mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad? Cukupkah dengan saya berdakwah misalnya, membaca sholawat, membaca maulid kemana-mana tempat? Hubabah Bahiyah berkata, caramu memanggil Nabi adalah dengan mencintainya. Cintai Nabi Muhammad, Halimah, sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada seseorang yang kamu merindukannya
hingga mengalir air mata kerinduan kepadanya setiap kali kamu menyebut namanya. Jadikanlah orang tersebut adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kamu punya hubungan sama Nabi seindah itu, Nabi akan memapah dirimu. Nabi akan meraih tanganmu, membawamu menaiki tangga-tangga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawamu melewati tangga-tangga menyelamatkanmu di dunia hingga akhirat nanti. Cintai Nabi, cintai Nabi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai Nabi Muhammad. Hubabah kemudian berkata, sebab Halimah cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tertolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Rindu kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tak dibalas olehnya. Maka saat kamu di dunia memanggil-manggil nama Nabi Muhammad, saat kamu di dunia gemar mengingat Nabi Muhammad, berlelehan air matamu karena rindu saat kamu mengucap salam kepadanya, ketika kamu berkata dengan penuh haru, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Itu artinya kamu sedang membeli tiket kebersamaan dengannya kelak di akhirat nanti. Bu, Kak, Dek, Nak, bayangkan andai kamu cinta sama seseorang yang sangat besar, sangat mulia. Kamu jatuh cinta misalnya kepada seorang bintang film, anak raja, anak presiden misalnya, atau seorang yang sangat terpandang misalnya. Menurutmu, apakah kiranya cintamu akan dibalas? Menurutmu, apakah kiranya cintamu akan dibalas? Sulit saya rasa. Kalau ada orang nih di sini nih, cantik orangnya, cantik, pinter masak, pinter pijet, naksir sama anak raja Uni Emirat Arab. Menurutmu, apakah kiranya cintanya akan terbalas? Enggak, tentu saja. Dek, kita sholat kita berantakan, puasa kita masih belum benar, hati kita apalagi masih gampang ngerasa sebel sama orang, masih gampang marah-marah gak jelas. Teman-teman sekalian, kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, manusia paling agung yang Allah jadikan kunci surga di tangannya. Kunci surga di tangannya. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, kunci surga ada di tanganku.
dan aku tak bangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Segitunya teman-teman saudaraku sekalian, cintamu padanya tak akan tertolak. Cintamu pada Nabi Muhammad tak akan tertolak. Alhamdulillah. Saya sih kalau ingat ini gede hati saya. Saya kalau ingat bahwa cinta saya kepada Nabi tak akan tertolak, besar hati saya. Besar hati saya. Saya bilang nggak apa-apa deh. Hidup di dunia andai nggak dicintai siapapun nggak apa-apa deh. Yang penting saya cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada saya. Andai saya hidup di dunia tidak dikenal siapapun, tapi saya kenal kepada Nabi Muhammad. Saya merasa dekat kepada Nabi Muhammad. Saya merasa cinta kepada Nabi Muhammad. Enggak apa-apa andai saya hidup di dunia tidak dikenal siapapun. Kenapa? Sebab saya tahu cinta saya kepada Nabi Muhammad tak akan pernah ditolak. Andai saya cinta kepada seseorang, andai saya cinta pada, anggaplah suami saya, kemudian cinta saya ditolak sekalipun oleh dia tidak cinta saya misalnya, ini cuman misal ya, ini cuman misal, andai seperti itu kejadiannya, tak masalah bagi saya, sebab saya punya seseorang yang saya tahu dia mencintai saya, sementara dia akan melakukan apapun untuk saya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, kalau kamu lihat teman-temanmu pada mulai punya pacar, kalau kamu dengar teman-temanmu mulai membangga-banggakan WhatsApp dari pacarnya, yang bangun pagi langsung nanya, apa kabar sayang? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang WhatsApp pacarnya jangan lupa makan ya. Karena kalau kamu sakit, aku yang sakit. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan kamu sampai di umur lebih daripada 20 tahun merasa tak pernah ada siapapun yang menyayangimu, tak pernah ada laki-laki yang mencintaimu. Jangan sedih adekku sayang, kamu hanya perlu mendekati bagindamu Nabi besar Muhammad untuk kemudian kamu bermunajat, untuk kemudian kamu menyampaikan salammu, solawatmu, kemudian kamu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, tak akan kutinggalkan ajaranmu untuk siapapun. Engkau melarang aku umatmu untuk mendekati perzinaan, maka ya Rasulullah, tak mengapa bagiku untuk tidak merasakan cinta dari seorang laki-laki. Aku hanya berharap engkau wahai Rasulullah tak akan pernah meninggalkanku sampai kapanpun. Ada seorang perempuan tua, umur 60-an, badannya besar, nggak punya suami, sempat punya suami, suaminya dah meninggal, nggak punya anak-anak. Dia hidup sebatang kara di sebuah kampung dekat dengan Madinah.
Jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Nabawi sekitar 2-3 jam perjalanan. Satu hari hidayah datang padanya. Dia pun masuk dalam agama Islam. Hari-harinya kemudian berisi dengan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Satu hari dia rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pikir, pergi ke Madinah, pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi dia pikir, ya ampun, tapi badan saya nih lemah. Tapi kuat gak ya saya jalan ke Madinah? Besoknya lagi dia galau lagi hatinya. Tapi saya rindu, pengen ketemu Nabi. Bismillah. Hari itu diberangkat pagi-pagi. Jalan pelan sampai di Masjid Nabawi. Dia mau ngetuk pintu rumah Nabi, sudah 3 jam perjalanan, rasanya nggak sampai hati. Jadi dia nungguin aja Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Sampai subhanallah, nabinya keluar. Saat nabinya keluar, Nabi kemudian pergi menuju kepadanya. Dia bilang, "Bu, apa kabar?" "Labbaik ya Rasulullah." "Baik wahai Rasul." "Ibu siapa namanya?" "Zarqa Rasul, saya Zarqa." "Ibu datang dari mana?" "Dari kampung Kebumen Rasulullah." Kebumen bukan kampung ya, kota ya. Adalah gitu disebutin nama kampungnya. "Wah jauh ya Bu, Ibu jalan kaki." "Iya Rasul, doakan saya Rasulullah." Nabi doakan dia. "Makasih Rasul." Berapa waktu kemudian dia pulang, habis bawa rindu, bawa cinta menabi, sampai rumah dapat berapa hari, aduh kangen lagi nih menabi. Pergi ke masjid lagi, jalan lagi, pergi ke Masjid Nabawi. Dia nggak berani ketuk pintu rumah Nabi karena dia tahu adab di atas segalanya. Adab di atas cinta. Kita cinta kepada guru kita, tapi jangan merepotkan. Sama nih kayak Zarqa, dinungguin. Saat dia nungguin Nabi tuh, dia lihat, oh ada sampah di Masjid Nabawi. Dia pun ambil sapu, dia pun bersih-bersih. Besok-besoknya setiap kali mau datang ke Masjid Nabawi, dia bawa tuh sapu kecil, dia bawa lap. Jadi dia akan datang ke Masjid Nabawi, dia akan sapu-sapuin, bersih-bersihin Masjid Nabi. Khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Datang melayani Masjid Nabawi, dibersih-bersihin Masjid Nabi. Sambil kalau dia beruntung dia bisa lihat Nabi Muhammad. Kalau dia hari itu dia nggak bisa lihat Nabi, dia bilang alhamdulillah. Yang penting saya bisa bersih-bersihin masjidnya Nabi. Sampai satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia, lama nggak ketemu dia. Satu hari habis selesai salat Nabi Muhammad berdiri. Habis selesai zikir, masih sahabat ada di masjid semuanya, Nabi Muhammad tanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Gimana tuh kabarnya Zarqa? Para sahabat malah saling tanya, "Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih?" Gak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Kalau kamu merasa kok keluarga saya nggak terlalu peduli sama saya ya, kok saya nggak ada yang ngurusin ya, kok tetangga ada bikin hajatan saya nggak diundang ya,
Kok teman-teman bikin acara saya nggak diundang ya? Bu, belajarlah dari Zarqa. Nggak ada sahabat yang kenal sampai mereka angkat tangan, man Zarqa ya Rasulullah. Siapa itu Zarqa wahai Rasul? Itu loh yang suka datang bersih-bersih masjid. Oh, itu namanya Zarqa. Maafkan kami nggak kenal wahai Rasul. Ada sahabat belakang tuh yang angkat tangan, dia bilang, saya tahu keadaannya wahai Rasulullah. Ah, gimana keadaannya? Saya lama nggak kelihatan dia, kata Nabi. Innaha matat ya Rasulullah, dia sudah mati wahai Rasul. Dia sudah meninggal dunia wahai Rasulullah. Merah padam muka Nabi karena marah begitu dengar kabar bahwa Zarqa telah meninggal dunia. Nabi segera berkata, "Halla tukhbiruni hatta usalli 'alaiha?" Kenapa waktu Zarqa meninggal kalian nggak ngabarin saya? Saya mau nyolatin Zarqa. Dia bilang, "Edirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Saya nggak tahu bahwa engkau kenal Zarqa, Zarqa mengenalmu, dan lagi pula rumahnya jauh ya Rasulullah, 3 jam perjalanan dari sini." Nabi kemudian berkata padanya, "Idan dullani ala qabriha hatta usalli 'alaiha." Kalau gitu tunjukin saya kubur Zarqa, saya mau mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Maka Nabi pun keluar dari masjid, diiringi para sahabat semuanya ikutan, ngelewatin banyak kampung. Di kampung tersebut orang pada nanya, "Nabi mau kemana sih?" "Mau nyolatin Zarqa." "Zarqa emang siapa?" "Nggak tahu juga." Akhirnya pada ikut semua orang. Maka ribuan orang-orang datang berziarah ke makamnya Zarqa dan mensolati Zarqa diimami Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya di dunia tak ada yang begitu peduli pada Zarqa. Akan tetapi ketika satu manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli kepadanya, lihat bagaimana ribuan orang mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Nabi mencari Zarqa di dunia, sebagaimana kelak di akhirat Nabi pun akan mencari Zarqa di antara umatnya. Kamu, apabila sepanjang hidupmu berusaha mendekati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad, merindui Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad dengan berusaha menjadi umat yang baik bagi Nabi Muhammad, andai di dunia tak ada yang menghargaimu, andai di dunia tak ada yang mengenalmu, andai di dunia tak ada yang cukup peduli padamu, nabimu akan peduli padamu setidaknya di akhirat nanti, dan bahkan dari sejak di atas muka bumi ini. Teman-teman saudaraku sekalian, kebayang bagaimana saatnya di akhirat, saat berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir, saat hari penimbangan amal, saat hari di mana amalmu dimintai pertanggungjawaban, saat hari kamu harus mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu dari sejak kamu balik sampai kamu mati. Kiranya saat itu, kalau hatimu galau, kalau hatimu takut, kalau hatimu gelisah, siapa yang bisa menenangkanmu? Dan bayangkan, andai saat-saat ketakutan seperti itu Nabi Muhammad mencarimu, Nabi Muhammad memberikan syafaat padamu, Nabi Muhammad mengenalmu, bukankah itu adalah tiket keselamatanmu datang ke negeri akhirat?
Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang kamu harap dapat membelamu di hari di mana Allah telah menceritakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Hari itu seorang suami lari dari istrinya, seorang ibu lari dari anak-anaknya, anak-anak lari dari ibunya, seorang saudara lari dari saudaranya, sebab semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jika pada saat yang seperti itu yang diserahi kunci surga mencarimu, berkenan mengenalmu, memanggil namamu, bukankah tiket keselamatan telah ada padamu? Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad, kamu yang rugi. Jangan mau gak kenal sama Nabi Muhammad, kamu yang sakit, kamu yang sulit. Sebab Allah telah menjadikan keselamatan kita umatnya Nabi Muhammad, Allah karuniakan syafaat padanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ma'ana Nabi ya khair Nabi. Kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Jangan mau meninggalkannya. Ustazah, saya kok gak cinta ya sama Nabi? Biasa aja gitu, biasa aja. Saya gak ngerti loh rasanya kangen menabi gitu, gak tahu saya rasanya. Ya Nabi Muhammad, saya sholawatan iya, saya hadir maulid baca salam iya, tapi menangis rindu menabi Muhammad gitu, kan saya gak pernah ketemu menabi. Adik-adik, ibu-ibu, gak harus ketemu buat cinta. Tapi kalau kamu kepengen ketemu, harus ada cinta. Buat cinta tuh gak harus ketemu, dek. Tuh kamu nonton drama Korea bisa sampai jatuh cinta sama pemainnya. Tuh ibu-ibu nonton sinetron bisa sampai demen sama pemainnya, bisa sampai seneng banget sama pemainnya. Betul begitu? Saudariku sekalian, emang kamu pernah ketemu sama yang di drama Korea itu? Enggak pernah. Memangnya kamu pernah ketemu sama yang ada di sinetron-sinetron itu? Enggak pernah. Tapi kamu ngerasa kamu dekat. Banyak di antaramu ini yang kalau nonton drama Korea sampai nangis-nangis. Ibu-ibu banyak nih kalau nonton sinetron sampai berurai air mata. Ya Allah, kesiannya. Teman-teman saudaraku sekalian, maka demikian pula sebagaimana kamu gak harus ketemu buat cinta kepada Nabi Muhammad pun seperti itu. Jadi gimana nih kalau kita kan bisa cinta karena kita nonton ustazah. Ya kalau begitu dengarkanlah banyak-banyak kisah tentang Nabi Muhammad. Tapi cari kisah Nabi yang disampaikan oleh orang yang punya rasa cinta kepada Nabi. Karena cinta itu ditularkan, bukan disampaikan. Gak bisa. Cinta itu rasa. Rasa tuh bukan dengan disampaikan. Kamu mau tahu nih, rasanya pisang manis. Kayak apa manisnya? Gak bisa disampaikan teman-teman. Oh kalau gitu kayak gula pasir. Emang iya? Sama gak rasanya pisang sama gula? Beda. Oh kalau gitu sama durian. Sama gak pisang sama durian? Gak sama, beda. Lah terus gimana caranya
biar kita tahu rasanya pisang. Kamu harus deket sama orang yang punya pisang, untuk kemudian orang tersebut membagi pisangnya kepadamu, kamu pun membukanya, kamu memakannya, kamu tahu rasanya pisang. Ditularkan, ditularkan. Itu tuh rasa tuh kayak gitu. Maka kalau kamu kepengen deket sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, punya hubungan sama Nabi Muhammad, kamu harus mendekat kepada orang-orang yang sudah punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka? Para ulama-ulama Allah. Maka jangan pernah mau jauh-jauh dari majelis taklim. Cari majelis di kotamu. Cari majelis yang kamu kalau hadir nambahin cinta kepada Nabi Muhammad. Cari majelis yang orang menyampaikannya mengingatkanmu kepada Allah, mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Hadiri majelisnya. Hadiri majelisnya. Duduk bersama mereka. Baca sholawat sama mereka. Ucap salam barengan sama mereka. Lama-lama kamu akan jadi tambah kenal dan dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya Allah. Saya nggak mau ngasih contoh yang jauh-jauh. Saya mau ngasih contoh umi saya. Umi saya beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Beliau sekitar 1-2 tahun sebelum meninggal dunia, sering sekali berkata kepada kami anak-anaknya, Umi ini udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya selalu aja bilang gitu, Mi, kalau kangen ya sholawatan Mi. Siapa tahu nanti lama-lama Umi mimpi Nabi. Umi saya cuma senyum aja gitu. Kayaknya tuh yang kalau cuman mimpi di dunia, habis mimpinya udahan, berpisah. Tapi kayaknya maksud Umi saya tuh Umi kangen sama Nabi Muhammad tuh pengen ketemu dan barengan gitu. Pengen ketemu dan bisa terus bersama gitu. Dan tentu saja hal itu Allah berikan kepada hamba-hamba para pecinta Nabi Muhammad ketika mereka telah meninggal dunia. Umi saya bukan ustazah, akan tetapi hobinya baca maulid. Baca maulid Simtud Durar tuh Umi saya hampir tiap hari. Kayak hafal gitu. Dari senangnya beliau baca maulid yang kita baca barusan itu. Dan itu beliau terus pupuk cinta sama Nabi Muhammad alaihi salam. Senangnya beliau dari sejak zaman dulu, saya belum ada di YouTube, saya belum ada di Instagram. Itu kalau saya tanyain, Mi mau oleh-oleh apa dari Jakarta? Umi saya bilang, tolong dong nak kasih rekaman ceramah kamu. Jadi ini Umi saya nih, fans berat saya. Mintanya dikirimin rekaman ceramah anaknya. Terutama yang saat-saat saya menyampaikan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi saya tuh udah yang paling banjir air mata. Sampai ketika udah mulai ada di YouTube, ada di Instagram gitu. Itu kalau saya sedang live streaming, Umi saya salah satu dari pendengar setia. Selalu aja dengerin gitu. Makanya saya kalau di majelis-majelis maulid itu kan saya suka baca Natawasal bil Hubabah. Itu adalah qasidah
kesukaan umi saya. Makanya saya bawa terus tuh. Karena beliau selalu aja minta kalau di majelis maulid, ayo nok bacain tawasul dulu gitu. Beliau cinta sama orang-orang soleh, terutamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat meninggal dunia sempat di rumah sakit beberapa jam. Sakit, ngedrop, dibawa. Sebelumnya nggak ada sakit apa-apa. 5 hari sebelumnya saya ada di sana, kita hadir majelis maulid bersama-sama. Umi saya masih yang baca doa maulidnya. Dan sehari sebelumnya umi saya masih sholat di masjid gitu, nggak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa. Pagi hari itu saya sedang hadir majelis maulid, ketika dikabari umi saya masuk rumah sakit. Kemudian dan di rumah sakit itu pun umi saya tuh masih sempet yang ayo pulang yuk gitu. Mau ngapain Mi? Umi mau sholat duha kata umi saya. Enggak Mi, masih jauh. Umi kan tadi udah sholat duha. Kalau gitu Mi mau sholat duhur. Belum duhur Mi, masih baru juga jam 9. Habis itu Umi bilang kalau gitu Umi mau wudhu aja. Umi saya wudhu. Habis selesai wudhu, kondisinya semakin drop. Beliau taruh di atas tempat tidur. Saat-saat nazaknya beliau hanya menyebut nama ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak terlihat tanda-tanda kesakitan, tak terlihat tanda-tanda sedang sakarat yang berat. Umi saya hanya menggigit bibir sembali tersenyum dan memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Meninggal dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dapat beberapa hari sesudah meninggal tuh abah saya ada jumpa sama dokter. Dokter yang nangani umi saya. Kata beliau, Habib, Pak Haji, Rasulullah tuh katanya memang wangi ya. Kami percaya tuh kalau dibilang Rasulullah wangi. Kenapa gitu? Dia bilang kamar yang habis merawat umi tuh, semua barang-barangnya jadi wangi. Termasuk kaos tangannya dokter, termasuk spraynya, termasuk semua yang ada di tempat situ jadi wangi semuanya. Hari itu sesudah umi saya saat-saat nazak memanggil-manggil Nabi Muhammad yang barangkali wallahu a'lam Rasulullah hadir ketika dipanggil oleh seorang pecintanya. Tapi dari umi saya juga belajar bahwa cinta kepada Nabi memang tak ada yang tertolak. Yuk, umi saya perempuan sederhana, tak banyak hafal hadis seperti anaknya ini. Tidak banyak mengerti tafsir Al-Quran seperti anaknya ini. Enggak. Umi saya enggak banyak ngerti, enggak belajar di pondok pesantren. Saya iya. Saya 12 tahun belajar di pondok pesantren. Akan tetapi teman-teman, cinta itu tidak bergantung dari lamanya belajar. Saya mondok pesantren lama, tapi cinta saya kepada Nabi Muhammad belum tentu bisa membandingi cinta umi saya kepada Nabi Muhammad. Sebab cinta perkara rasa. Sebab cinta urusan rasa. Dan ketika datang ajal menjemputmu, sementara hatimu sudah penuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiket keselamatan sepertinya sudah berhasil kamu dapatkan. Karenanya saya sampaikan padamu atas nama cinta kepada semua yang mendengarkan saya saat ini, kepada semua warga Kebumen muslimah yang ada di tempat ini, atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati
kalau belum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau hatimu belum ada cinta kepada Nabi. Belajarlah terus untuk mencinta. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekatilah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Dekatilah para ulama-ulama yang bisa menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Peganglah tali yang dapat menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad, yaitu para ulama-ulama pecinta Nabi Muhammad. Para orang-orang yang tak hanya memiliki nasab bersambung menabi, tapi mereka juga memiliki nasab keilmuan bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Atau para ulama yang meskipun tidak memiliki nasab bersambung kepada Nabi, akan tetapi mereka memiliki nasab ilmu dan akhlak bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri majelis-majelisnya. Selamat. Asal kamu punya cinta sama Nabi, insya Allah selamat.